warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Senang sekali bertemu lagi dengan kakak, Kak Lilis, dengan adik-adik semua. Oke, pada pertemuan kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang siklus hidrologi. Oke, siklus hidrologi. Nah, sebelum kakak menjelaskan lebih jauh lagi, kakak ingin bertanya dulu kepada adik-adik semua. Oke, siap-siap untuk menjawabnya ya. Oke, pertanyaannya adalah, kira-kira jumlah ataupun volume air di permukaan bumi ini dari tahun ke tahun itu sama, tetap, ataupun berkurang, dan juga ataupun berlebih. Oke, kakak yakin adik-adik ada yang ragu, bingung, ataupun ada yang tepat sekali menjawabnya. Oke, jawabannya adalah sama. Kenapa bisa sama? Itulah yang terkait dengan materi kita pada hari ini, siklus air ataupun siklus hidrologi. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pertanyaan kakak tadi, bahwasanya volume air dari tahun ke tahun ataupun dari bulan ke bulan di satu tempat itu sama. Hal ini karena tadi siklus hidrologi. Oke, kakak akan menggambarkan siklus hidrologi secara sederhana. Nanti adik-adik bisa lihat dengan jelas, nanti akan kakak jelaskan ya. Oke, kakak mulai dengan menggambarkan ini ada daratan. Ini daratan. Kemudian di sini ada perairan. Kita anggap ini adalah perairan laut. Oke, ini laut. Kemudian di sini ada yang paling utamanya, yang paling utama penggerak dari siklus ini adalah matahari. Oke, ini matahari. Oke, jadi yang dinamakan siklus hidrologi secara sederhana itu adalah ketika cahaya matahari ini cahaya matahari, dia mengenai ke permukaan air laut. Oke, karena ini sifatnya panas apa dingin adik-adik? Tentu saja panas ya. Oke, karena ini bersifat panas tadi, akhirnya air laut ini pun terjadi yang namanya penguapan. Penguapan ya adik-adik. Air laut ini memanas, kemudian terjadi penguapan. Nah, penguapan ini dalam bahasa geografinya kita kenal dengan yang namanya evaporasi. Ini dia istilah kita yang pertama, evaporasi ataupun penguapan. Nah, uap air ini lama-kelamaan dia akan, karena sudah berupa uap, dia akan menuju ke atas, kemudian dia akan berhenti nanti di lapisan atmosfer. Salah satu lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi itu yang namanya lapisan troposfer. Nah, ini nanti titik-titik air ini lama-kelamaan akan membentuk suatu gumpalan. Titik-titik air tadi dia akan bertemu satu sama lain, kemudian membentuk suatu gumpalan ya. Nah, proses penggumpalan dari titik-titik air ini, titik-titik uap air laut tadi disebut dengan istilah kondensasi. Kondensasi. Oke, kita sudah menemukan dua istilah dalam siklus hidrologi sederhana. Oke, kondensasi. Kondensasi tadi adalah proses penggumpalan titik-titik air membentuk jadi awan. Nah, apakah awan tersebut akan langsung turun jadi hujan? Oke, belum tentu ya adik-adik. Nah, awan ini akan bisa turun menjadi hujan kembali ke permukaan bumi apabila awan tersebut sudah jenuh. Apa tandanya awan sudah jenuh? Ketika nanti adik-adik melihat ke atas, melihat awan. Nah, ketika awan tersebut sudah berwarna jenuh, berwarna abu-abu gelap, nah itulah yang akan berpotensi menurunkan hujan. Oke, kalau ini sudah jenuh tadi ya, kemudian dia turun sebagai hujan. Nah, ketika turun sebagai hujan, titik-titik air ini turun ke permukaan bumi disebut dengan hujan. Dalam bahasa geografinya disebut dengan istilah presipitasi. Oke, bagus. Presipitasi ataupun proses turunnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, inilah siklus hidrologi sederhana yang mudah adik-adik ingat. Oke, hanya cukup mengingat tiga ini saja, tiga istilah geografi ini saja, adik-adik sudah bisa memahami yang namanya siklus hidrologi. Oke, kakak harapkan adik-adik sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Oke, materi yang kedua adalah ini yang tadi yang pertama ya. Materi yang kedua adalah tentang jenis-jenis siklus hidrologi. Oke, jenis-jenis siklus hidrologi. Jenis-jenis siklus hidrologi. Oke,
Kira-kira adik-adik ada berapa jenis-jenis siklus hidrologi yang adik-adik pernah baca atau adik-adik ketahui? Benar sekali, ada 3 ya adik-adik ya. Oke, ada 3 siklus hidrologi. Oke, kakak buat di sini A. Kita buat petaknya ya biar mudah memahaminya nanti. Oke, kemudian ini siklus yang kedua nantinya. Dan ini yang ketiga. Oke, ini udah kakak kotak-kotakan jenis-jenis dari siklus hidrologi tadi ya. Oke, kita mulai dari siklus yang pertama. Jenis-jenis siklus hidrologi yang 3 ini, yang 3 jenis ini tidak jauh beda dengan yang siklus hidrologi secara sederhana tadi. Tapi ini kita buat rinciannya ataupun lebih terperinci. Oke, yang pertama itu tadi seperti yang kakak bilang tadi, bahwasanya di sini ada yang namanya daratan. Kemudian di sini ada air. Ini tadi daratan. Ini laut ataupun perairan. Kemudian di sini ada cahaya matahari. Oke. Di daratan ini ada itu yang namanya rumah, misalkan ada yang namanya pepohonan, ya, ada yang namanya sawah dan lain-lain. Oke, kita buat dulu gambar kerangka sederhananya dari ketiga siklus ini. Oke, tetap sama. Ini tetap daratan, ini tetap perairan atau laut, dan di sini ada perumahan, di sini ada pohon, ada sawah misalkan, ada perkebunan dan lain-lain. Kemudian untuk siklus yang ketiga juga sama, kerangkanya sama. Oke, ini tadi daratan, bagus. Kemudian ini adalah perairan ataupun laut. Dan di sini nanti di daratan ini ada rumah kita, misalkan rumah kakak juga atau rumah adik-adik juga, pastinya di perairan, di daratan dong ya. Oke, ini ada pohon juga, ada pohon, ada sawah, ada kebun dan segala macam di daratan tersebut. Oke, kita kembali ke jenis yang pertama. Jenis yang pertama itu tadi adalah namanya belum kakak jelaskan ya. Oke, nanti namanya kakak tanya kepada adik-adik setelah kakak menjelaskan secara detailnya. Oke. Di siklus A yang terjadi adalah sama halnya dengan yang di siklus sederhana tadi. Di siklus A, ketika cahaya matahari ini terkena ke permukaan air laut, ini cahaya matahari, kemudian air laut tersebut akan mengalami yang namanya penguapan. Bagus. Penguapan tadi dalam bahasa geografinya disebut dengan evaporasi. Bagus. Evaporasi ataupun penguapan air laut ke atmosfer. Nah, uap air laut ini kemudian lama-kelamaan akan menggumpal. Bintik-bintik uap air ini akan menggumpal menjadi awan. Tadi disebut dengan apa adik-adik? Kondensasi. Bagus sekali. Oke. Kemudian ini titik-titik tadi akan mengalami kondensasi membentuk awan. Nah, di sini awan tersebut tidak bergerak. Awan tersebut di sini lama-kelamaan dia akan jenuh. Kemudian tadi kalau awan jenuh kakak bilang tadi warnanya apa? Kelabu ataupun warna abu-abu tua. Itu namanya awan jenuh. Nah, turunlah hujan di permukaan bumi. Oke. Di mana hujan itu terbentuk, kemudian di situ pula hujan tersebut jatuh lagi, itu disebut dengan siklus apa adik-adik? Hayo. Bagus sekali, siklus pendek ya. Oke, siklus pendek. Intinya kalau di siklus pendek, di mana dia terjadi, di mana dia diproses, kemudian dia turun di sana lagi, itu namanya siklus pendek. Bagus. Kita masuk ke yang kedua. Kira-kira siklus kedua siklus apa ya? Oke, check it out. Kalau di sini seperti biasanya cahaya matahari mengenai ke permukaan laut. Kemudian air laut tersebut tadi akan mengalami yang namanya evaporasi ataupun penguapan. Oke, ini penguapan, evaporasi. Kemudian dia membentuk titik-titik uap air tersebut tadi membentuk yang namanya awan ataupun kondensasi. Kondensasi ya. Kondensasi. Kemudian kalau di siklus B ini yang namanya awan itu ada lagi pengaruh lainnya. Namanya di sini ada angin. Nah, ini ada angin adik-adik semua.
Apa fungsi angin di sini? Nah, si angin tersebut dia meniup yang namanya awan. Akhirnya awan ini berpindah, adik-adik. Berpindah dia ke daratan. Bagus ya. Nah, yang ini dia pindah ke sini, ke daratan. Nah, ketika di atas ketika di atas daratan, yang awan tadi dia mulai jenuh. Kalau sudah mulai jenuh, artinya warnanya berubah menjadi abu-abu gelap ya. Kemudian turunlah hujan di dataran ini, adik-adik. Oke. Turunlah hujan di sini, berarti presipitasinya terjadi di daratan. Bagus. Oke. Nah, siklus ini disebut dengan siklus apa adik-adik? Siklus sedang. Bagus sekali. Oke, siklus pendek yang pertama, siklus sedang yang kedua. Kelihatan mana bedanya ya? Kalau ini tadi cuma 1 tahap, kalau ini dia 2 tahap. Ada pengaruh angin di sini. Oke, bisa dipahami adik-adik? Oke, tentu saja bisa dong ya. Oke. Kemudian ini sama juga dengan 2 siklus sebelumnya. Terjadi dia penguapan ya adik-adik ya. Terjadi penguapan, kemudian bintik-bintik uap air tersebut dia itu akan menggumpal, kemudian ketika menggumpal tadi namanya apa? Kondensasi. Bagus. Nah, ketika terjadi kondensasi, awan ini dia belum mengalami tingkat kejenuhan. Oke. Ada lagi di sini yang namanya pengaruh angin. Nah, setelah dia di sini, setelah dia di atas daratan, dia belum jenuh adik-adik. Masih ada lagi, masih ditiup lagi, ataupun masih ada lagi pengaruh angin. Akhirnya angin ini dia meniup ke dataran tinggi. Harusnya di sini tadi kakak mau menggambarkan ada pegunungan ya. Ada pegunungan, ini tadi dataran ataupun ya dataran rendah gitu ya. Ini ada pegunungan adik-adik. Nah, yang awan yang ini ditiup lagi sama angin. Kemudian dia pun naik. Awan pun naik ke atas pegunungan ya adik-adik ya. Oke, yang awan ini lama-kelamaan dia akan jenuh di sini. Nah, kalau sudah jenuh akhirnya turunlah dia menjadi titik-titik air ke permukaan pegunungan yang tinggi ini adik-adik. Nah, saking tingginya permukaan pegunungan ini adik-adik, kadang-kadang yang terjadi itu bukanlah titik-titik air biasa. Yang terjadi adalah titik-titik ataupun butiran-butiran es. Artinya suhunya semakin dingin. Bagus sekali adik-adik ya. Jadi ketika titik-titik hujan ataupun bintik-bintik es tadi, butiran-butiran es tadi terjadi di pegunungan yang tinggi, nah itu disebut dengan siklus yang ketiga. Siklus apa adik-adik? Bagus sekali, siklus panjang. Oke, kelihatan sekali ya beda dari ketiga jenis siklus ini. Ini 1 tahap, ini 2 tahap, dan ini 3 tahap. Bisa dipahami adik-adik? Oke, tentu saja bisa dong ya. Oke, kakak harapkan adik-adik bisa memahami apa-apa yang kakak jelaskan tadi. Oke, demikian penjelasan tentang siklus hidrologi dari kakak. Kakak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.